Jadi biasanya gini, si laki-lakinya sila, si perempuannya di atasnya dong. Oke. Ya, kalau di belakangnya kan namanya mijitin. Iya kan? Laki-lakinya sila, itu mijitin. Ini depan. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita berdua di sini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel kita Couple Life ID. Buat yang udah subscribe, terima kasih, thank you, hatur nuhun, kamsahamnida. Nah, hari ini kita mau bahas apa lagi nih? Posisi menentukan prestasi. Aduh, Bapak. Apa coba yang menentukan prestasi? Saya Ngomong. ngomongnya ini Ayo, cepetan, durasi. Ini jadi gimana ya? Jadi ini adalah posisi. Itu ada iklan di sebelah situ tuh. Posisi yang membuat klitoris terangsang. Wow. Jadi ini konten untuk 27 ke atas gitu ya. Ini sama editor muka aku pas bilang wow langsung weng ke depan kamera. Bisa. Ini istilah-istilah yang ini nih yang mau kita bahas. Ini orang-orang mungkin ada yang tahu tapi kebanyakan kayaknya nggak tahu deh. Oke, coba yang pertama. Yang pertama adalah pretzel dip. Apa itu pretzel gitu? Pretzel itu kan makanan. Dip itu dalam. Jadi makanan yang ada di dalam. Lain. Bukan. Jadi itu Jadi caranya itu melakukan itu wanita madepnya ke samping kanan atau ke samping kiri. Ya, posisi nggak diangkat bisa sedikit kiri kanan, kakinya. gimana posisi? Ya posisi kanan, boleh. ini perempuan tiduran di Iya, ujung tiduran. kasur gini ya. Ini Ya. kepala, ini kaki. Ini cowoknya nih Ya, di bawah berdiri. bukan berdiri, agak jongkok sebenarnya dia. Ya gimana tergantung kasurnya. Kalau tinggi Ya. ya berdiri. Kalau itu ya Pokoknya posisinya susah. sebetulnya kita bisa pakein gambar nggak sih? Bisa kan? Tapi gambarnya yang cuma gesturnya doang. Ya, Cuma coba gesturnya. itu Ntar ya. kita kasih gambar ya. Ya. Soalnya kalau diomongin terlalu vulgar. Ya susah. Ya gitu Karena lah. harus pakai bahasa Sunda. Biar enak. Ya Yang udah. kedua adalah face off. Nah, ini kayak film Hollywood zaman dulu. Face off. Itu posisinya duduk berdepan-depanan kan. Copotin muka, face off. Itu saya ke distract sama itu tuh lihat ya. Wah, kameranya bisa belok. Kenapa sih? Salah kamu lihatnya ke kamera, jangan Ya. lihat kemana-mana. Nggak konsen nih. Oke, terus Face off tuh gimana? Kamu kan lebih paham. Karena kamu sering request nih face off. Aku baru tahu namanya ternyata face off, tapi gerakannya udah paham. Coba tolong jelasin. jadi, kamu Apa? Kan face off suami itu istri. dia berdepan-depanan. Face off kan Oh. face off gini, Pak. Nah, ini kita lagi face off. Ya. Bapak lihat saya. Nah, ini face off. Yang di Iya, sini kan? posisinya duduk di atas pangkuan suami ya. Jangan suami orang, suami sendiri yang pasti. Lanjut. Alright. Yang ketiga, Yang ketiga adalah leap frog, lip frog. Oke. lompat kodok. Iya artinya itu leap frog itu lompat kodok. Jadi kamu yang bener. Jadi posisi ini tuh apa itu yang nonton kasihan, mereka pengen tahu. Jadi posisinya kayak gimana, lip frog. Nanti kita kasih Kita gambar. kasih ilustrasi ya, tapi bukan ilustrasi yang detail, jangan Iya. detail dong. Nanti beda situsnya. Betul. Jadi Jadi itu biasa. mirip sama doggy style. Edan. Mirip sama doggy style. Jadi ini harus pose merangkat dengan pinggul itu agak nyentik gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Ya, gini nih posisinya. Nah. Gitu. Jadi kayak si perempuan itu lagi peregangan gitu. Kalian pernah, kalau perempuan yang suka yoga, kalian pasti tahu posisi peregangan gitu. Minta. Posisi peregangan. Jadi si laki-lakinya biasanya sambil megangin bagian pinggul Pinggul perempuan. istrinya ya, bukan pinggul orang lain. Ya, maaf pinggul Jadi perempuan nih. bertiga Maksudnya dong. pinggul istrinya gitu. Nah, itu. Oke, lanjut. Gambar ready ya. Ready ya? Oke. Yang keempat ini yang standar-standar. Gini standar. Misionaris, penyebaran lah. misionaris itu ya seperti biasa. Perempuannya menggoler, laki-lakinya menumpuk. Menggoler, Oke. bahasanya anjir, menggoler menumpuk. Maksudnya perempuannya terlentang, laki-lakinya tengkurap. Ya iya kan menggoler menumpuk. Ya itu Iya, adalah style yang setiap orang pasti pertama kali pasti begitu. Iya, iya pasti. Lanjut. Ya, nah ini kesukaan semua, nggak semua tapi hampir semua yang nggak suka mungkin harus ngobrol ya. Iya.
Ini sebenarnya cewek cowok juga doyan ya posisi ini. Ya. Dog style. Ini style ini tuh gimana umur ya? Kalau misalnya sudah 30-40 namanya doggy style. Tapi kalau masih di bawah 30 namanya puppy style. Nak anjing maksudnya. Ya itu kan kita harus improve ya. Iya. Kalau doggy style nggak usah dijelasin lah ya, nggak usah Ya dijelasin. udah. Semua pasti Nggak usah, paham. Kalian pasti tahu Semua kalau pasti doggy paham. style. Yang nggak paham kasihan lah. Aduh ya ampun. Ini kita baru denger juga. Ini bener nama posisinya begini. The Om. The Aing maksudnya. Kamu apa pegang-pegang? Maksudnya the oms itu om-omnya gitu. Om-om. Oh, di om. Nanti ada gambarnya, mungkin silakan dilihat. Di om-om. The Om, the cash, the transfer. Ya ini mah favorit semua. Jadi posisinya kayak gimana coba di om itu? Jadi biasanya gini, si laki-lakinya sila, si perempuannya di atasnya dong. Oke. Ya, kalau di belakangnya kan namanya mijitin. Iya kan? Laki-lakinya sila, itu mijitin. Enak nggak banget? Aduh ya ampun. Jadi ya si perempuan itu biasanya nih di posisi ini tuh perempuannya itu bergoyang. Ya ipong, Maksudnya ribet amat. gimana ya ngejelasinnya? Shaking your booty. Nah itu jadi gitulah pokoknya goyang gitulah. Nggak usah. ngebor. Kayak goyang TikTok tapi sambil duduk. Kayak goyang ngebor. Kalian tahu kan goyang ngebor? Nah kayak gitu. Oh, gitu ya? Iya gitu sur gitu. Jadi Ya, ini syuting pertama hari ini pembahasannya langsung iya. high speed begini ya. Tapi Enggak. pakai gambar ya, nanti pakai gambar ya Om. The Om. The om. Itu juga om semua. The om. Pakai gambar ya. Jadi biar penonton yang lihat, terus kalian tuh nggak mikirin ini bener ya posisinya kayak gini, bukan. Nanti kita kasih ilustrasinya sedikit, tapi nggak vulgar. Jadi ini cuma caranya aja gitu ya. Nah jadi buat kalian nih yang misalnya si perempuannya pengen menggeliat, meremelek terus pengen teriak-teriak sampai bilang ampun. Iya sih. Kalian bisa cobain trik yang 6 ini, oke? Posisi yang 6 ini. Buat kalian yang misalnya suka sama konten kita yang absurd. Ya. Yang terakhir keren banget lah, The Om. Kalian bisa subscribe, terus kalian juga bisa komen, kalian bisa like, terus kalian share. Jangan lupa kalian share ya. Oke guys, ini pemanasan di awal. Jadi buat kalian yang suka subscribe ya, jangan lupa. Pemanasan di awal. Iya, pemanasan tuh di awal, nggak ada di akhir. Kalau di akhir penyesalan namanya. Apalagi kalau misalnya The Om. Om. Oke, guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe juga video kita, oke? Klik tombol loncengnya biar kalian tahu dan kalian update terus video-video kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ini serius, ini The Om. Om. Berarti Godain kita. pasti ada nomor 7, The Tans. Dan biar balance dong. Masa ada Om, The Tans. Yang dulunya Ya. jadi Nah, sedikit ada lemak. itu tuh bikin si orangnya insecure kan? Yep. Itu jangan dibahas. Jangan dibilang, ini tanda nih, nah nggak usah. Itu tuh bikin ngedrop libido. Iya. Bapak? Saya mah bentuk badan, kritik membangun. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita berdua di sini. Jangan lupa buat kalian subscribe dulu channel Couple Life ID ya. Yang udah subscribe, terima kasih. Hatur nuhun, thank you, kamsahamnida. Jadi sore ini kita mau bahas tentang apa? Tips. Oh, Tips lagi, tips. Kita Tips kasih lagi. tips lagi sekarang ya. Jadi Tips. tips yang sekarang itu adalah bagaimana caranya agar perempuan itu atau istri ketagihan. Soundnya langsung. Jadi gimana caranya? Biasanya harusnya cowok sih yang ngebahas. Oh tenang. Jadi bapak yang lebih tahu bagaimana si Still perempuan going. itu
agar minta lagi, dan lagi. Pasti pria punya tipsnya. Ayo mari kita tanya kepada pria. Tunggu sebentar. Sebelumnya, buat kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian tonton dulu ke belakang ya. Tonton. Jadi nanti biar nyambung gitu, betul? Betul. Yuk, apa tipsnya? Yang pertama, fokus sama foreplay. Suka foreplay tidak? Foreplay, bukan foreplay. Suka foreplay tidak? Iya. Maaf, saya orang Sunda. Ya, tapi kan yang nonton bukan Suka Sunda. foreplay tidak? Hah? Tidak. Apa? Jadi maksudnya, kebanyakan laki-laki itu kan pengennya terima jadi. Naik ke kasur, tiduran. Iya kan? Kayak gebong cau. Nah, itu sebetulnya nggak boleh. Bukan nggak boleh, maksudnya ya jangan langsung begitulah. Karena foreplay itu kan pemanasan. Iya. Kan? Betul. Yang panas itu harus dua-duanya. Setuju. Jangan cuma lakinya doang yang panas. Perempuannya enggak. Perempuannya dibiarin kering. Betul. Jadi gini, kenapa foreplay itu penting? Pada saat foreplay itu yang namanya pelumas ya, oli samping dan sebagainya. Ya itu kan pada keluar. Iya, Nah, itu yang penting itu sebelum langsung sama hajatan, Betul. itu foreplay dulu. Jadi biar perempuan juga nggak ngerasa sakit, ya? Ya karena pengalamannya juga maksudnya gini, pengalaman setelah foreplay terus masuk ke tahap Inti. selanjutnya, ya itu lebih nikmat. Iya. Percaya aja udah percaya. Percaya sama Allah, jangan sama dia. Iya maksudnya ini Iya. pembahasan. Iya. Iya. Oke, yang kedua. Nah yang kedua ini pada ada yang tahu nggak? Maksudnya nggak semua laki-laki tahu. Kalau saya tahu. Ngomongnya nggak enak tapi nggak apa-apa ya. Ini kan sains ya. Ini kan Iya, ilmiah nggak ya. apa-apa. Ini kan ilmu. Ya, Kita oke. berbagi tips ini. Oke, pastiin klitorisnya ereksi. You paham nggak? Hai. Jadi gini, ini ilmiah ya, Jadi yang bisa ereksi itu bukan cuma Mr. J, ya, tapi klit juga bisa. Nah itu harus dipastiin. Kenapa harus dipastiin? Karena gini, Gua sebagai itu tuh- perempuan di sini geli juga gitu. maksudnya dengerin. jangan dibayangin, ini kan lagi Enggak, bahas. enggak, gua nggak bayangin. jadi itu klit itu adalah salah satu G-spot terbaik, ya. Kalau misalnya itunya ntar dulu. Pasti nanya, gimana caranya ereksi klitoris kok bisa? Bisa. Kalau lu perhatiin, kalau kalian perhatiin, itu dia rada mancung sedikit gitu, sama kayak puting. Nah, itu kalau udah mancung, ready to serve. Bapak pengalaman banget ya. Yo, iya. Ya baca, maksudnya baca. Iya, maksudnya Baca. pengalaman Kan baca. saya membaca. Pengetahuan itu Jadi, penting. jadi, bener. jadi pastiin dulu bahwa itunya, klitnya itu sudah siap gitu. Jangan kalau belum, ya disiapin dulu lah. Ya. Yang ketiga Caranya itu gimana? Ntar ada yang nanya, Pak. ya kan tadi caranya foreplay. gimana? Ya kan tadi Maksudnya foreplay. tadi caranya gimana biar kita tahu tuh si klitnya itu Next video itu nanti dibahas detail next video. ada next video. Ada. Kita pengetahuan lagi ya. Ada lah. Kita pengetahuan. Biar apa? Biar hubungan tetap terjaga. Betul? Betul. Gerah ya. Nah, yang berikutnya berarti nomor berapa? Nomor 3 ya? Oke, nomor 3 itu adalah gini, pastiin dulu apa yang disukai sama pasangan kalian dan yang tidak disukai. Maksudnya gini, misalnya ada posisi yang si prianya suka, tapi si wanitanya nggak suka. Iya. Kenapa ini bikin saya pegel? Nah, itu harus dinegosiasi dulu. Iya, Ini betul. penting nih, simpel tapi penting. Iya. Komunikasi berarti balik lagi sama Iya. yang sebelumnya. Tetap walaupun lagi begini tuh Negosiasi. harus ada komunikasi juga gitu. Karena Jangan gini. sampai enak di salah satu ya. Iya betul. Nanti kan kalau begitu hasil akhirnya misalnya si prianya yang nggak mau tahu, Iya. dia udah wah mantap. Si ceweknya gini, brengsek. Nah itu jangan sampai. No, jangan sampai. Kan ini mutualisme, Iya. simbiosis. Jadi Betul bang harus Dad? Take and give Ya, ya. oke. Nah, Iya di sini betul. tuh harus take and give kan. Take and give baru bisa take away. Dan take home pay. Take home pay. Jangan lupa take home pay. Iya benar. Jadi dilanjut sedikit. Jadi supaya pada saat kita mengetahui poin plus bukan poin plus yang disukai
like dan dislike-nya itu nanti akhirnya kan mencapai kepuasan yang maksimal. Jadi di kedua belah pihak gitu. Ya, kedua belah pihak. Betul. Nah, next-nya adalah fokus sama momen. Nah, paham gak nih maksudnya? Fokus sama momen itu artinya gini. Jadi, mungkin ada beberapa wanita yang gue tuh pengen momen-momen seperti ini tuh harus dengan musik. Oh yes. Nah, ada. Iya kan? Atau harus dengan lampu yang redup. Yap. Nah, ada juga yang oke, pokoknya harus ada lampu, lighting, kamera. Ya mungkin ya nggak tahu ya, siapa tahu ada. Ya ada juga. Ada. Itu. Ada. Saya pernah kenal itu, tapi sama cowoknya. Ada yang harus direkam gitu, maksudnya. Ada. Geli juga. Lah, gini, kan kalau nonton video porno kan nggak boleh. Iya. Nonton video sendiri mah ya boleh lah, badan sendiri, istri sendiri. Ya. Nah, jadi. Bayanginnya geli gitu. Bener. Jadi gini. Secara nggak langsung itu momen-momen itu tuh dapat meningkatkan libido masing-masing. Pada saat momennya dapat, terus ya sudah dikondisikan sedemikian rupa. Jadi usaha dikit, karena kan momen seperti ini tuh ya memang tiap hari bisa. Tapi kan kepuasannya beda. Iya. Lu beli mobil baru puas, sama kayak begini puasnya beda. Mendingan ini. Pusing ya, itu maksudnya momennya traveling nih langsung. Nah, jadi maksudnya momen yang cari momen itu seperti itu. Nah, nomor 5 itu adalah kita bisa sebut citra tubuh positif. Ini agak berat dikit. Agak berat dikit. 12 kilo barusan. Maksudnya gini, kita itu punya pasangan dengan tubuh, bentuk, dan apapun yang berbeda-beda. Yap, betul. Kondisi badan itu beda-beda. Betul. Kadang ada pengaruh genetik. Contohnya, misalnya, pasangan kalian itu ada tanda lahir di perut. Gitu ya, berbentuk benua Australia misalnya gitu kan. Jadi bukan bentuknya yang berubah atau itu ya termasuk? Bisa. Jadi kayak bentuknya dulunya jadi sedikit ada itu tuh bikin si orangnya insecure kan. Yep. Itu jangan dibahas, jangan dibilang ini tanda nih, nggak usah. Itu tuh bikin ngedrop libido. Iya. Bapak? Saya mah bentuk badan, kritik membangun. Kritik membangun. Lah, aduh. Bisa aja. Iya. Kan kalau misalnya kamu dengan keterbatasan ketinggian, kan aku nggak pernah komplain. Oh iya. Iya, itu kan genetik. Kalau bentuk badan kan bisa dirubah. Iya, betul. Iya. Bapak bisa. Iya kan? Nah, jadi yang kayak begitu, atau bisa juga stretch mark, habis melahirkan, itu nggak usah ini yang kamu kok banyak banget garis-garisnya gini gitu kan? Iya, nggak usah dibahas. Untung aku nggak ada. Iya sih. Iya. Iya. Nanti itu ngedrop. Nggak, gue lagi keinget, ada nggak ya? Meragukan ya. Ada nggak ya? Ada sih, ada. Ada, pasti ada lah setelah melahirkan itu ada. Cuman ya itu kan bisa. Jadi intinya itu adalah si citra tubuh positif ini tuh yang harus dibangun. Contohnya misalnya, atau apapun, kayaknya makin bagus nih bokongnya. Nah ya kayak begitu, meskipun ya itu nggak seperti itu, tapi vibes yang ditimbulkan setelah itu tuh kan jadi bikin libidonya. Benar. Maksudnya gini loh. Libido jadi trending. Ya maksudnya up gitu. Maksudnya gini. Jadi si laki-laki itu jangan suka judging gitu ke perempuan tuh, kadang-kadang itu tuh yang bikin jadi insecure si perempuan. Bener tadi kata kamu. Iya, kadang bisa jadi gini. Kamu ya badan kamu udah melar, badan kamu udah gini. Memang misalnya penerimaan si perempuan itu fine-fine aja gitu ya dengan perkataan si laki-laki yang seperti itu. Tapi di sisi lain itu tuh ngebuat di bawah alam sadarnya dia itu jadi kayak insecure sendiri gitu loh. Ya, gimana nih, pede nggak ya gue gini. Lebih baik kalian sanjung walaupun misalnya perubahan bentuk badannya sedikit, misalnya agak gimana. Tapi misalnya ini kamu badannya udah bagus, coba kalau lebih bagus lagi. Itu kan lebih enak ya penerimaannya gitu daripada langsung tembak jebret gitu. Oke. Lanjut. Paham. Lanjut. Masih ada. Nah, yang selanjutnya itu adalah ya tidur yang cukup. Yap, itu pasti. Jadi dengan kita tidur yang cukup sebagai pria, itu adalah stamina bertambah, terus libido trending,
ya kan? Trendy. Ya meningkat maksudnya kan? Iya, Ya, no. ya gitu. Paham kan? Tapi sama, perempuan juga sama, istirahatnya harus cukup juga sebenarnya. Iya betul. Cuma kan inilah kita lagi membahas pria. Yes. Pria, ya supaya bisa memberikan dorongan-dorongan maksimal, ya supaya pada saat proses cola, tahu kan Colok cola? cabut. Pinter. Nah, itu tuh nggak kendor di tengah-tengah gitu loh. Oh my god, cola. Perempuan itu butuh sesuatu yang berulang-ulang gitu, ya, dan powerful. Ya. Ya kalau berulang-ulang selepet. Mukanya bisa kayak gitu juga. Terus udah. No. Itu bukan cowok. Oke, istirahat yang cukup. Jadi harus kuat cowok itu ya. Yang terakhir. Belum yang terakhir, tidur yang cukup. Lalu ini adalah jadi pertimbangkan waktu pada saat Anda menentukan mau berhubungan intim. Iya, betul, itu harus. Contohnya gini, kalau memang pagi-pagi morning sex itu memang Bagus. mantap, bagus. Tapi kalau dikejar deadline nggak bagus. Iya. Jadi sesuaikan sama Nih, kondisi. ayo cepat jeder. Bentar ini deadline. Sebentar. Cepat jeder. Tepak jeder gitu loh. 5 menit gitu ya. Ya, tapi 5 menit memang sebentar. Tapi pada saat ada deadline nggak berasa pasti. Iya. Momennya hilang. Yang ada malah rusuh, nggak jelas. Yep. Muncrat, tapi kan nggak enak. Oke, paham ya maksudnya? Paham, Pak. Jadi timingnya tuh harus yang pas gitu. Paham. Nah, nextnya adalah ini penting juga buat diri kalian itu makin fit. Dengan cara Olahraga, diet. makan. Ya makan udah pasti, kalau enggak Maksudnya makannya meninggoy. Maksudnya makannya teratur, nggak sembarangan makannya gitu loh. Jadi- karena makanan juga berpengaruh kan. Betul. Karena kalau cowok harus banyak protein biasanya. gini, ini adalah betulan sudah dijalankan. Pada saat kita olahraga rutin, apapun olahraganya, itu stamina dan libidonya meningkat drastis. Yap, betul. Bener ini, silakan dicoba. Dan boleh percaya boleh enggak, bahwa laki-laki dengan perut yang rata itu stamina dan libidonya jauh lebih bagus daripada yang perutnya melendung. Tapi aku belum coba sama yang perut melendung. Sama sih, aku juga belum coba loh sama yang tinggi. Aku juga belum coba sama yang tinggi. Gimana? Kapan? Amit. Nah, canda ini cuma canda. Ya, cuma canda. Oke, itu kurang lebih ya yang harus diperhatikan. Jadi buat para cowok Supaya si perempuannya itu lagi dong gile gitu. Iya, bikin ketagihan terus-terusan, tapi jangan sampai bikin si cowok juga kewalahan gitu ya. Jadi boleh kalian contoh tips-tips tadi yang 7 disebutin sama doi. Iya, 8 Ya. sih sebetulnya. Ya, ada 8 sebetulnya. Ya, hitung aja. Tadi ada berapa? Ada 8 deh, kalau nggak salah 8. Ya, berarti intinya adalah ketika si perempuan mulai merasa kurang gimana, si laki-laki harus coba nih si tips ini. Tips ini buat mengupgrade skill kalian supaya levelnya god. Supaya si perempuannya juga jadi levelnya mitik gitu loh. Nggak semangat cuma lagi. biasa-biasa aja. Kamu nggak ngerti ya, ini anak-anak game. Weaponnya tuh jadi biar mitik. perempuan itu semangat lagi. Jadi kalian harus coba tips yang tadi disebutin. Buat kalian yang misalnya mau komen aja di bawah, nggak usah malu. Misalnya saya tuh begini, komen aja, nggak usah malu, kita nggak akan liatin kok. Tapi adegannya nggak usah di-share. Ya, adegannya nggak usah di-share. Jadi buat kalian yang ketikannya misalnya ini nih pembahasan kita sekarang bermanfaat, kalian bisa langsung like, share, komen ya. Ya. Sebanyak-banyaknya. Oke. Jangan lupa di-subscribe ya. Yongkru. Klik juga tombol loncengnya, karena apa? Karena nanti kalian biar tahu kita tuh posting video berikutnya dan berikutnya. Untuk sekarang sampai di sini dulu ya pembahasannya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat enak-enak. Selamat enak. Orang. Oh, kita Enggak, gue mau trading.
Aku tuh lebih seneng punggung cewek. Kalau yang lain misalnya dia nggak reaksi, tapi kalau misalnya area punggung dia reaksi, oke, nggak apa-apa. Pas disentuh tuh langsung ke ubun-ubun, langsung ke bawah gitu. Wow gitu. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita berdua di sini ya. Jangan bosan sama kita. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih banyak. Yang udah nonton video-video sebelumnya juga terima kasih banyak. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama channel kita, kalian langsung klik tombol lonceng ya, biar kalian tahu kita update-nya kapan, oke? Terus yang misalnya kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa komen di video-video kita. Siap? Siap, Bu Guru. Kita sekarang mau membicarakan atau membahas tentang 21 plus. ya, yang sudah menikah, khususon ini ya sebenarnya. Jadi ini tuh tentang gimana cara bagian tubuh wanita yang sensitif gitu ya. Ya ini sih sebenarnya buat cowok ya, ngasih tahu ke cowok bahwa ini loh bagian-bagian gue buka nih di sini, bagian-bagian tubuh yang bikin wanita itu bisa menggeliat kayak ulet keket gitulah pokoknya. Ya. Betul. Yang pertama nih aku kasih tahu. Apa yang pertama? Tengkuk. Nah, tengkuk. Tengkuk masih tengkuk ini ya? Tengkuk tuh ini. Kenapa tengkuk? Karena di bagian tengkuk itu adalah bagian tubuh yang terdapat banyak saraf. Jadi, kalau misalnya seseorang menyentuh tengkuk ya, secara otomatis akan nggak gitu nggak gitu. Ya kan geli ceritanya. Memang kan bikin geli kan? Iya, bikin geli. Jadi itu menggeliat karena pusat-pusat sarafnya itu ada di sini gitu, ada di bagian tengkuk ya kan. Nah, iya, tengkuk. Tengkuk ya Pak ya, jangan lupa tengkuk. Jadi area tengkuk itu bisa kalian coba dengan sentuhan tangan atau bisa kalian coba dengan hembusan nafas yang jangan hembusan hair dryer. Iya, jangan hembusan hair dryer karena panas. Hembusan nafas yang sedikit demi sedikit gitu, tapi jadi bukit. Jadi bukit. Oke, kalian bisa coba praktekin nanti sama istri, tapi ya sama istri, ingat sama istri. Mau sama yang lain juga boleh. Ya kan dia kita nggak kenal, biarin aja. Mau sama istri teman. Baiknya sama istri ya. Nih, terus yang kedua adalah bagian paha dalam. Kenapa coba paha dalam? Karena ya di kulit paha dalam itu adalah bagian yang amat sangat sensitif. Karena itu bagian saraf juga, termasuk bagian saraf yang jadi nggak heran kalau misalnya sekarang perempuan itu dipegang atau diraba bagian paha dalam itu langsung naik turun gitu, nggak bisa diem. Ya maksudnya nggak bisa diem, naik turun kejat gitu, gitu. Kejat. Ingat, kejat paha dalam, kejat. You know. Jadi kalau mau kejat tuh paha dalam tabokin. Kalau tadi kan bagian tengkuk itu dia nyap ya. Kalau bagian paha dalam itu udah kejat, udah bagian yang lain itu. Jadi yang dicium itu sebetulnya bukan bibir doang, tuh paha dalam bisa paha jadi dalam bisa coba. sasaran cium. Atau bisa dicium atau suruh bisa mandi dulu. Kalau misalnya kali siapa tahu istrinya habis main volley kan antar RW. Terus paha dalam disosor. Jangan kayak gitu. Itu pasti kalian yang Disaster. ada puyeng, guys ya. Jangan. Yang ada puyeng. Oke. Jadi itu bisa kalian coba dengan sentuhan atau dengan ciuman. Oke, terserah lah mau disentuh, mau dicium, mau dijilat, mau digapain, bebas lah pokoknya asal jangan disebet-sebet aja ya. Terus yang ketiga, ini adalah ketiak. Kenapa ketiak? Karena ketiak itu geli tahu sebenarnya bagian ketiak. Ya emang geli semua juga. Jangankan ini bayi juga geli ketiak mah. Jadi tuh ya, kalau misalnya ketiak itu menurut pakar juga kalau misalnya disentuh itu nih, disentuh lembut sama ujung jari ya, jangan sama kuku. Kalau sama kuku itu dikoet. Ya, pasti dia nggak akan geli tapi sakit. Iritasi ya? Iritasi. Nah, jadi itu tuh bisa sensasi digelitik itu jadi bikin gairah sensualnya itu naik gitu ya. Jadi tapi jangan lupa ibu-ibu cukuran dulu. Kan kebayang. Ada aja dia jawabannya lagi. Iya kan ini sambil mikir. Lagi mainin ketek, belum cukuran, krosok, nggak lucu juga. Jangan lupa di waxing dulu ya, di waxing biar bersih. Jangan dicukur, di waxing. Kalau cukur ntar tajem. Pas diginiin? Iya, ih. Kasar. Apaan tuh?
nggak jadi. Di Ngedrop. Banyak yang jual waxing, jadi di waxing aja di kretek gitu. Kalau nggak kalian bisa ke klinik kecantikan ya buat nge-waxingnya. Terus yang keempat ini tuh ada telinga. Talingo. Talingo. Iya. Kenapa telinga? Karena si telinga itu tuh bagian yang sangat erotis. Terus telinga juga kadang-kadang tuh si cowok tuh lupa loh kalau bagian telinga itu bagian yang sensitif. Mereka tuh lebih fokus biasanya ke sini, ke area ini nih. Padahal yang sensitif itu adalah telinga, si daun telinganya gitu. Jadi bisa kalian coba si telinga itu disentuh ya. Jadi nanti si reseptor sensoriknya tuh berjalan gitu. di bagian telinga ini tuh gitu. Ya nggak gitu juga, itu mah kayak orang yang coba kalian lihat kalau misalnya disentuh telinga terus mukanya kayak gini langsung pengen nyambok kayaknya. Udahan mending main gimbot. Iya bener. Nah itu ya bagian telinga. Jadi kalian harus bisa coba. Jadi ini buat para bapak-bapak ya. Itu telinga coba mainin dulu dikit. Terserah mau gimana cara mainnya lah. Iya bebas lah. Mau pakai tangan, mau pakai lidah, mau pakai bibir boleh. Iya bebas. Itu meningkatkan. Jadi maksudnya gini, bikin si perempuannya lebih cepet naik gitu. Iya, karena itu ada saraf juga di. Biar nggak nunggu lama gitu. Kan siapa tahu panasnya lama, telinganya sikat, cepet panasnya. Jangan dikorek, ya. Jangan. Beda. Kalau bagian dalam itu nggak bikin respon yang gimana, tapi yang ada kesel gitu. Nah sekarang yang bagian berikutnya, tapi sebelum ke bagian berikutnya subscribe dulu kali. Iyalah. Jangan lupa subscribe dulu ya. Nanti kita lanjutin nih. Lanjutin jangan nih. Hah? Lanjutin cuy, nanggung nih. Lanjutin, oke nanggung. Oke. Selanjutnya itu bagian bawah kaki. Mungkin betis ya. Hah? Kayak betis kali ya. Karena si kaki itu mengandung titik-titik loh ya. Telapak kaki. Bisa jadi. Telapak kaki itu mengandung titik-titik tekanan yang memicu gairah sebenarnya gitu. Nah titiknya kan kita nggak tahu. Pencetnya semua. Ya, kalau di pencetan yang ada tidur, ya kan? Bukan terangsang, yang ada perempuan tidur. Mungkin dengan sentuhan-sentuhan gitu loh yang pelan-pelan. Nah, bisa jadi gitu, nggak bukan yang ditekan-tekan gitu. Kalau ditekan itu bobo dong. Refleksi itu jatuhnya ya. Iya, jatuhnya pules. Jadi refleksi gitu. Nah, itu ada 5 ya. Kita baru bahas 5 dulu nih. Coba kalian kalau misalnya punya pendapat boleh komen ya di bawah ya. Kalian boleh komen di bawah. Nanti kalau menurut kalian nih istri gua mah nggak gitu, katanya dari bagian tubuh 5 itu yang kita sebutin tadi nih nggak responsif, katanya gitu. Misalnya. Itu tahu jawabannya. Apa? Uang bulanan kurang. Jadi bisa dicoba dulu ya. Sebelum dulu. itu tepokin dulu uang bulanan ya. Kasih dulu set nih, yang aku kasih nih segini, set langsung. Kalau tuh. misalnya Semua bereaksi gitu. Sebelum Bapak beraksi ya, ngasih dulu ke istri itu 15 juta, nggak usah diapa-apain juga, sudah Istrinya inisiatif sendiri iya. gitu. Itu cara terakhir ya, kalau yang tadi nggak bisa pakai cara terakhir, mungkin Tapi uang bulanan ada lagi yang lain. Tadi kan kita udah sebutin tengkuk, ya. Terus telinga, ya. Terus bagian paha bagian dalam, terus juga tadi kaki bagian bawah. Paha terus, atas? Iya, paha atas. Chicken wing. Nah, bagian-bagian itu tadi kita udah sebutin. Ada lagi area lain yang memang bisa kalian sentuh atau kalian mungkin mainin atau apalah, gimana nyebutinnya ya? Ya gitulah pokoknya, itu area nipple. Where was it? Iya, itu adalah puting. Jadi itu mah udah jadi rahasia umum lah, semua wanita pasti bakalan bereaksi ketika disentuh area itu gitu kan. Tapi tergantung gimana sentuhannya. Ya kalau misalnya dipencet-pencet ya marah. Iya ya. Iyalah. Pencet-pencet gimana kan dia begini nih. Pencet. Iya sih marah. Iya, karena itu tuh stimulasi pada bagian si nipple itu tuh memberikan efek yang sama di otak dengan alat kelamin gitu. Jadi efeknya tuh langsung susut gitu. Langsung pas disentuh tuh langsung ke ubun-ubun, langsung ke bawah gitu. Wow gitu. Nah, ini satu lagi tambahan. Supaya area yang tadi itu mau disentuh sama laki-laki, bentuknya dijaga, Bu. Oh iya. Iya.
Sekarang kalau bentuknya kayak agar-agar tumpah, siapa yang mau Noel? Tapi bapak-bapak, walaupun agar-agar tumpah, kalian harus menerima. Karena apa? Perempuan itu kan harus menyusui, otomatis pasti akan berubah bentuk Ya, kan, bentuk payudara itu. Dengerin dulu, kan itu ada bisa pakai olahraga. Oh iya sih. Ya gimana niat? Olahraga, Sekarang masa semua olahraga nyalahin gini, olahraga karena gini, punya olahraga anak, gini, karena olahraga. udah nikah, ya nggak gitu juga. Ya, bisa kalian Nggak coba bisa. ya untuk hal-hal itu. Terus ada juga bagian yang lain selain nipple itu adalah bibir. Ya, area bibir itu mungkin apa ya? Ngomongnya kayak gimana ya? Bibir itu kan bagian tubuh yang sensitif juga ya. Mungkin beberapa orang pasti beberapa suami atau kebanyakan suami pasti area bibir yang paling dicepot gitu, lebih cepot. Ngomongnya gimana? Aduh, bingung. Yang lebih cepat diselepot gitu. Iya, yang lebih cepat disosor itu ya bagian bibir gitu kan. Karena itu paling terbuka. Iya, karena itu nggak pernah ditutupin kecuali istri Anda di rumah pakai helm full face. Nah, itu beda lagi. Ya, itu kan mudah diakses ya. Iya. Mudah diakses. Itu apa namanya kalau di event tuh all access. Ya, itu mah Semua orang juga bisa, gimana ceweknya aja mau ngasih ke siapa. Lah, kan paling kelihatan. ya tapi kan nggak gitu juga. Ya ini mah kan all access. Iya, maksudnya untuk para suami mungkin yang seringnya kan bagian bibir gitu kan. Terus juga tadi kan kita udah sebutin tengkuk ya, udah sebutin kuping. Jangan lupa, area leher depan juga berpengaruh, Pak. Leher depan. Iya, bagi area leher maksudnya. Emang ada leher belakang ya? Nggak ada ya? Tengkuk ya? Ya maksudnya area leher. Itu tuh area leher biasanya sekecil apapun sentuhan pasti tuh bikin merinding si perempuan gitu. Tapi balik lagi gimana perempuannya, karena ada beberapa perempuan yang memang area leher itu dia nggak sensitif gitu. Ya sekarang mah Leher pinter-pinter beton. bapak aja lah. Ya maksudnya pinter-pinter bapak aja lah nyentuh yang area mana yang paling sensitif. Enggak, karena kebanyakan itu kan gini, si pihak betinanya itu kan komplain gini. Betina perempuan. Oh iya, sayang. perempuan, maaf. Jadi perempuannya itu ngomong, ini laki gue nggak bisa nih langsung to the point aja. Nah itu, hanya kita kasih tahu ini area-area yang penting Iya. sebelum ke inti. intinya. to Jadi the ini point. tuh intro ya sebutannya ya. Foreplay. Iya, maksudnya intronya dulu biar agak gimana gitu. Jadi jangan langsung ke ref aja Pak, intro dulu. Iya, maksudnya tuh jadi Petik-petik gitar dulu ya, gitu. ada permulaan Pencet-pencet lah. dulu pianonya. Ada permulaan dulu lah gitu. Jangan langsung Jangan langsung intinya. rhythm melodi wae, jangan. Jangan gitu. Jadi langsung kalau misalnya istrinya misalnya di area sensitif yang tadi kita sebutin tuh ada berapa? 7 apa 8? Ada Ya, banyak pokoknya ada beberapa ya. Kalau misalnya istri masih tidak sensitif, coba Pak, seperti tadi yang Bapak bilang, Uang bulanan kurang udah pasti. tabok uang bulanan dulu Pak. Mungkin uangnya kurang, itu minta tambahan. Kode itu, kode harus minta ditambah. Jadi ketika udah ditambah pasti langsung wah, tanpa harus disuruh. Jadi juga pas dia udah. lagi suaminya bermain di area yang tadi, istrinya mikirin bayarin. Tagihan. Iya, tagihan. Mikirin tagihan, belum tagihan panci, belum tagihan ini. Ya, Ya ya. itulah, pokoknya intinya buat para suami, kalau misalnya kalian setuju nih sama yang bagian-bagian ini, kalian misalnya aku belum coba nih area ini, cobain Pak ya, yang belum dicoba cobain. Kalau misalnya yang udah pernah, gue udah pernah yang ini aja terus, nggak apa-apa, variasi, cobain juga yang lain ya. Mungkin area-area yang lain bisa. Siapa nih yang dicobain yang lain? Ya maksudnya Oh, area areanya. tubuh wanitanya. Kirain wanitanya coba yang lain. Astagfirullahaladzim. Gile. Pusing gue ngomong. Baik banget ya. Maksudnya tuh area tubuh istrinya Oh, tuh iya, iya. gitu. Maaf. Area tubuh istrinya tuh harus dicobain yang lain gitu. Jangan cuma mentok di situ aja, mentang-mentang istrinya istri gue Kirain sensitifnya di area cobalah ini. area tubuh istri lain. Itu kan kata-katanya bingung ya. Iya kan? Cobalah area tubuh istri lain. Gimana maksudnya yang lain apanya? Areanya. Ya, maksudnya cobalah area tubuh istri. Yang lain ini kan yang satu, yang lain yang mana? Bentar, gue ngomongnya salah berarti ya tadi. Iya. Cobain area lain di tubuh istri. Nah, itu benar. Itu benar ya Itu kan? benar. Kata-kata itu benar. Nah, Oke, tadi oke, salah oke. kan ya? Oke. Cobain Mohon area maaf, di tubuh mohon maaf. istri yang lain. Istri-istri jangan komen, mohon maaf. Tadi saya keceletot, maklum. Bibir saya kan memang begini. Mulut saya tuh suka gancang keceletot. Gancang.
Ya pokoknya intinya kalau misalnya kalian yang setuju boleh komen di bawah. Yang misalnya punya pendapat lain. Ya, aku siapa mah tahu punya pendapat nih. Ternyata yang bikin aku horny. Ya, bisa. Punggung cewek, aku tuh lebih seneng punggung cewek. Kalau yang lain misalnya dia nggak reaksi, tapi kalau misalnya area punggung dia reaksi, oke nggak apa-apa, nggak masalah. Komen di bawah, nanti kita cobain deh. Siapa tahu misalnya ada ya ini ada perempuan-perempuan juga kan. Iya. Aku mah horny kalau digerukin dengkul, siapa tahu. Iya, siapa tahu kan kita nggak tahu. Iya, kan? nggak tahu. Setiap perempuan kan Dengkul beda-beda. digaruk. Iya benar, setiap perempuan kan beda-beda. Nanti kalian bisa cobain sendiri ya. Nah, jangan lupa buat kalian yang udah nonton, kalian harus komen, like, share ke semuanya. Tapi jangan lupa, jangan ke siapa aja, share-nya ke yang udah punya pasangan kalau bisa ya. Karena ini khusus untuk pasangan, oke? Ke mertua juga bisa, siapa tahu udah lupa. Oh iya, Kita mertua ingetin. siapa tahu udah lupa. Iya lah. Mama mertua, papa mertua, udah lupa apa belum? Ya mertua kalian lah. Ya udah. Coba siapa tahu. Jangan lupa subscribe ya, share, komen, like di bawah ini. Oke, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena kan memang cewek mau pakai pasti lebih ke perasaan yang cepet baper kalau perempuan. Ya, perempuan mah nih ya, makanan gak enak aja bisa jadi bete. Jadi menceranya di hati kayaknya bukan di lambung. Assalamualaikum, balik lagi sama kita di sini bersama saya Caca dan partner saya Jono. Oke, Jono. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe. Buat yang udah subscribe terima kasih banyak, hatur nuhun, thank you, kamsahamnida ya. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas tentang Kopi. bukan. Sekarang itu mau bahas tentang 5 kelemahan yang ada di diri wanita, yang itu tuh sebetulnya sangat penting buat disadari setiap wanita. Kita sharing aja ya sebagai Kelemahan wanita. maksudnya kelemahan apa sih? Iya, maksudnya itu kelemahan dalam hubungan dengan pria gitu. oke, Yang pertama itu. Oke. Jadi kan ada beberapa hal yang maksudnya wanita itu tanpa disadari bahwa itu tuh adalah kelemahannya dia, tapi maksudnya dia nggak apa ya namanya nggak muter. Saya mencoba mengartikan gestur tangan yang muter-muter. Apa ya kelemahan berhubungan dengan moncong tangan tuh? Kita nggak tahu. Apa? Iya. Aduh, ya ampun. Oke, langsung. Kan kelemahan wanita, tapi tangan moncongnya itu apa? Tangannya jadi moncong dan muter. Udah. Langsung. Ya, lanjut, yang pertama aja. Iya. Langsung sama yang pertama ya. Jadi itu kepercayaan diri diukur dari fisik menurut Oke. cewek. Nah, apa maksudnya? Ya jadi si cewek. Jadi banyak beberapa cewek yang insecure gitu ya sama penampilannya dia. Jadi standar kecantikan sekarang itu jadi menurut orang-orang tuh standar kecantikan saat ini tuh adalah tubuh tinggi, langsing, langsing, mulus, mancung. ya. Nah, yang nggak punya itu jadi insecure. Iya, jadi insecure gitu karena mereka pikir itu setiap laki-laki itu menilai si perempuan itu dari segi fisik yang menurutnya itu harus sempurna itu gitu. Padahal menurut pria sendiri Iya, mungkin begitu. Iya, tapi kan maksudnya ada sisi lain loh yang misalnya nggak harus Kan gini istilahnya, dari mata turun ke hati. Iya, kan? Kalau dari hati turun ke perut itu neg. Kita pilih yang dari mata turun ke hati aja. Meskipun itu bukan tolak ukur. asal jangan dari mata turun ke horny. Tolong dimaklum karena dia baru habis makan. Tadi makan ayam goreng. Ayamnya dibuang, bungkusnya ditelen. Ini maaf. Maaf ya. Oh kita nggak apa-apa mau kayak Udah, gini. lanjut. Ya. Jadi itu kepercayaan dia dari fisik. Sebenarnya kan kalau cowok sendiri tuh nggak selalu atau melulu melihat soal fisiknya harus A B C D. Memang sih standar cowok pasti setiap cowok pengennya ngelihat si cewek itu dengan fisiknya yang bagus. Tapi kan nggak selalu harus dengan standar. Jadi si cewek itu jadi punya pikiran sendiri gitu loh, insecure dengan gue kan begini, gue mah nggak tinggi misalnya. Padahal dia tuh sebenarnya ada sisi menarik di fisiknya dia, tapi dia merasa insecure gitu. Maksudnya tuh, jadi kalau misalnya si cowok sendiri kan nggak selalu melulu harus putih tinggi, Ya langsing. enggak, kan selera beda-beda. Ya kan itu makanya. Jadi kita tuh harus sadari kita tuh nggak perlu gitu insecure sama hal-hal yang seperti itu. Terus yang kedua, Yang penting itu bukan yang penting. Apa? Salah satu kalau memang kita secara fisik dibandingin yang lain itu kurang menurut si perempuannya ya.
minimal cerdas gitu loh. Nah, itu minimal cerdas. Kalau misalnya kecerdasan Cara kurang, ngomong. fisik kurang, yang lain-lain kurang, ya banyak berdoa. Ya, Iya. iya kan? Ya banyak berdoa. Iya. Berdoa semoga jauh lebih baik lagi, itu intinya. Nah, yang kedua itu emosional. Kenapa emosional? Karena si perempuan itu rata-rata selalu memakai hati dan selalu langsung emosi tanpa Betul. berpikir Betul. lebih Betul. jauh gitu. Misalnya kalau dalam ada suatu masalah nih, si cewek itu pasti langsung dek, kena ke hati, langsung emosi. Padahal itu tuh bisa dipikir dulu gitu, jangan langsung. Maksudnya tuh gini loh, ketika si ada kesalahpahaman nih, kalau cewek kan biasanya langsung sakit hati, nangis, terus marah-marah atau enggak emosional, langsung emosional. Tapi kan kalau si cowok tuh biasanya lebih ke mikir dulu nih titik permasalahannya apa, iya nggak sih? Itu Penyelesaiannya itu kayak gimana? adalah rudet. Emang cewek begitu. Itu yang paling tidak disukai dari spesies perempuan tuh itu. Emosional. Ya itu. Apa-apa pakai hati. Iya, karena kan memang cewek mau pakai pasti lebih ke perasaan yang cepet baper kalau perempuan. Perempuan mah nih ya, makanan gak enak aja bisa jadi bete. Jadi menceranya di hati kayaknya, bukan di lambung. Aing tuh paham. Itu mah mungkin beberapa perempuan ya, kalau yang nonton enggak kayaknya ya. Ya enggak? Yang nonton ngerasa enggak ya? Oke, yang ketiga nih, lanjut. Yang ketiga itu si perempuan itu punya kelemahan, yaitu mudah memaafkan. Ah, masa? Iya, perempuan itu mudah banget memaafkan, ya nggak? Mungkin mudah Setuju nggak? pura-pura memaafkan meren. Ya mungkin itu kan ya, coba bener kan? Ya kan Tebe? Mudah memaafkan. Perempuan itu karena dia pakai hati, jadi selalu ikhlas gitu ya. Jadi sebetulnya bagus. Kalau perempuan itu mudah pura-pura memaafkan, kalau cowok itu gampang bilang maaf. Nggak semua cowok, Iya kan? nggak semua cowok Ya bisa berarti lebih minta parah. maaf. Kalau ngomong maaf aja nggak bisa, berarti cowok parah banget. Iya, mendingan- cowok itu lebih gengsi loh bilang maaf. Enggak, mendingan bilang maaf biar cepet beres. Itu loh Istilah. intinya. Iya kan? Awas, Ya. cowok-cowok jangan diikutin ya. Itu saran yang kurang baik. Nggak usah sebetulnya. diikutin, emang udah terjadi itu. Sampai kiamat juga begitu. Ya udah maaf. Itu biar jempling aja, biar silent. Ya, jadi kalau misalnya bisa itu ya, perempuan itu cobalah jangan selalu mudah tadi itu memaafkan. jadi gimana? Ya jadi dia tuh Memaafkan mudah gimana memaafkan. Jadi karena dia pakainya perasaan kan. Jadi Ya. setiap hal-hal apapun juga si cewek itu cepat luluh gitu. Misalnya kalau cowok istilahnya mah gini lah. Makanya kenapa kalau cewek gini, ada istilahnya banyak banget cewek yang suka dibohongin sama cowok, udah tahu cowoknya salah, bego lagi, mau aja maafin, jalan lagi. Nah itu. Itu berhubungan sama yang tadi, kurang kecerdasan. Itu bukan hati yang berbicara, itu kurang kecerdasan. Otak kalian taruh di mana itu? Karena kalau misalnya ada pepatah mengatakan cinta itu mengalahkan logika. Aku mau nanya, cinta itu kayak gimana? Ini ada emotnya kok banyak, di tiap handphone juga ada emot cinta. Ini Kadang-kadang tuh orang tuh suka kalau lagi jatuh cinta tuh hilang gitu akal sehatnya tuh. Jadi kayak seolah-olah saran dari A, saran dari B, saran dari C itu tuh nggak ada yang masuk gitu. Jadi misalnya gini, si cewek itu mudah memaafkan lu ketika gini, misalnya cowoknya punya salah, dia udah dikasih tahu misalnya sama orang-orang di sekitarnya dia nih bahwa udah itu tuh kesalahannya udah fatal, udah A B C D, tapi si ceweknya masih nggak apa-apa, aku maafin aja, siapa tahu dia berubah. itu Kan kurang gitu. cerdas. Jadi cewek tuh harus cerdas. Ya. Nah, berarti itu yang harus kita sadari tuh di situ ya, para perempuan. Kita juga harus sadar, jangan sampai mau lah gitu-gitu kalau cowoknya udah salah ya udah gitu. Oke, lanjut. Ini bukan curhat, kita lagi menjelaskan. Iya. Sekarang yang keempat ini tuh para perempuan itu biasanya berharap punya cowok itu yang romantis. Ya. Rokok makan gratis, Iya. romantis. Rokok makan Ayo. gratis. Maksudnya Banyak. mungkin kebanyakan nonton drakor kali ya. Jadi berharapnya tuh si perempuan. Ini buat perempuan di luar sana yang lagi nonton, drama Korea itu settingan blok, ya. Itu not in the real life, no, nggak ada. Nah, real life itu kayak gini, guys. Ini Kayak real gini. life-nya Real life tuh kayak gini. Ya, share etik. Nah, itu real life. Jadi intinya tuh gini ya, jangan selalu berharap kalau semua pria itu romantis karena mereka itu jadi belain cowok nih. Bukan, karena- jadi gini nih dari cowok juga ngomong. Kalau pria yang romantis itu harus dipertanyakan.
Maksudnya? Kan yang romantis itu berarti baik ke semua orang dong. Iya, semua wanita biasanya. Mendingan cowok yang galak-galak aja, jadi ke semua juga galak. Bener. Biasanya tuh kalau cowok udah baik sama satu perempuan, mengayomi ya. Ya maksudnya baiknya tuh berlebihan. Ya romantis lah, misalnya ngasih surprise apa. Biasanya tuh ke perempuannya, teman-teman perempuannya banyak. Biasanya coba kalau bener komen, kalau salah komen ya. Apalagi kalau tiba-tiba cowoknya jadi romantis tiba-tiba. Iya, itu berarti ada maunya atau ada kesalahan yang telah dia buat gitu. Ya, jadi harus hati-hati juga sama cowok. Beneran nih? Iya, emang beneran ya? Iya beneran. Ya, sekarang kalian udah subscribe belum? Belum subscribe kan? Subscribe dulu. Ini yang terakhir kita mau bahas nih. Subscribe itu gratis. Iya, nggak bayar. Jadi kalian harusnya subscribe aja, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa sih. Yang penting nonton aja. Minum dulu ya. Terus klik loncengnya. Udah itu aja, nggak usah subscribe. Klik aja loncengnya. Ntar juga otomatis di subscribe. Sekarang kita bahas yang terakhir. Yang terakhir ini sebenarnya kelemahan yang memang harus disadari banyak banget wanita, yaitu adalah mudah menyerahkan segalanya. Nah ini. Why gitu loh. Kadang-kadang itu yang suka jadi pertanyaan. Kenapa perempuan itu mudah menyerahkan semuanya sama laki-laki tanpa berpikir panjang? Kurang gitu. cerdas. Udah simpel aja. Kurang cerdas. Dan wanita itu gampang banget diiming-imingin gitu loh. Maksudnya tuh gini ya, kayak misalnya aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu, aku nggak akan ninggalin kamu seumur hidup aku, bla bla bla. Itu buat yang belum nikah ya, kalian mesti hati-hati. Biasanya nih kalau aku sendiri ya, pendapat aku sendiri, tapi nggak tahu kamu sebagai laki-laki, nanti kita tanya ke cowok ya. Biasanya itu ketika cowok udah memberikan barang yang mewah atau misalnya sesuatu yang maksudnya cowoknya udah royal banget, itu biasanya berarti dia ada sesuatu yang ingin dia dapetin dari kita. Biasanya. Oh sudah barang tentu kan take and give. Kan aku bilang juga apa nih, cowok langsung yang ngomong. Jadi buat perempuan itu kalian tuh jangan mudah, iya aku dibeliin tas sama cowok aku, iya aku dibeliin ini, aku dibeliin ini, apalagi udah dibeliin apartemen, itu pasti tanda tanya. Nah, yang tinggal di apartemen ya itu ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman ya itu prinsipnya adalah take and give. Ya kan cowok itu menghasilkan take away. Ya Bang Dan, take and give dan take away. Iya. Nah take home pay. Gaji wae. Aduh ya ampun. Ya maksudnya tuh gitu. Jadi kalau misalnya buat para perempuan ini yang harus kalian sadari adalah jangan menyerahkan segalanya ke cowok, apalagi sesuatu yang memang itu buat masa depan kalian gitu. Aku harap ya maksudnya contohnya, sadarilah gitu. Tabungan. Iya, contoh kadang ada loh perempuan yang memang menghabiskan uang untuk laki-lakinya gitu. Karena saking cintanya banget, terus kecintaan. Ini yang suka pacaran sambil ini kita mau nabung bareng buat nanti, udah nggak usah lah. Ya, maksudnya bukan. Nggak pernah ada yang jadi juga tuh yang nabung bareng. Iya. Dan itu gimana ya jadinya kalau nabung bareng? Itu alhamdulillah. Itu baik karena kurang kecerdasan. Ya alhamdulillah kalau misalnya kalian memang sampai tahap berjodoh ya kan sama si pasangan itu gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ada yang kadang-kadang tuh mereka nabung dari kuliah, misalnya karena pacarannya udah dari kuliah, mereka nabung bareng-bareng. Taunya begitu kan, yang namanya rencana Allah kita nggak pernah tahu ya. Taunya mereka tiba-tiba yang satu jodohnya sama siapa, yang satu jodohnya sama siapa. Nah itu harta yang udah mereka, maksudnya penghasilan yang udah mereka dapetin selama lu pikir itu jadi harta menikah gini? Kan itu nggak gimana cerdas gitu. Jadi maksud aku tuh kalian itu jangan mudah menyerahkan segalanya lah. Harus dipikir dulu secara logis apa-apa juga gitu. Buat para perempuan belajar berpikir secara logis, intinya itu. Pikirin dulu secara matang, karena yang setengah matang itu stick. Iya, yang setengah matang itu stick dan telur. Kalau telur sih enak setengah matang. Jadi itu ya, ada 5 hal itu yang kelemahan wanita itu dalam hubungan sama pria yang penting banget buat disadari ya. Jadi barusan aku nge-share beberapa itu, coba deh kalian pikirin. Iya gak sih gue kayak gitu, bener gak sih gue kayak gitu. Pasti cewek tuh begitu gitu, dan aku juga pernah merasakan ada di antara bagian ini itu ada gitu. Tapi kan maksudnya ini aku ngasih tahu biar si para perempuan tuh cerdas gitu. Nah, buat kalian yang nonton, terima kasih. Buat yang belum nonton, kalian jangan lupa
subscribe dulu, terus Ya, kalau kalian yang belum juga nonton kan nggak tahu, nggak dengar kamu. iya, yang belum nonton dulu, abis itu komen, terus like, share ya. Dan Ya. jangan lupa subscribe juga, terus klik tombol loncengnya. Kenapa? Karena biar kalian selalu update kita posting apa aja, oke? Buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Hari ini sampai sini dulu ya. Kita mau istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Itu adalah posisi missionary. Ah, standar lah. Tahu kan? Tahu. Gimana? Goler-goler. Bukan. Iya bukan. benar, cowoknya di atas. Itu tuh kayak posisi duduk sebenarnya. Ayo debat lo sama gue. Enggak, praktek aja. Kayak Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita berdua di sini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe, thank you, terima kasih, hatur nuhun, kamsahamnida ya. Cikiwir. Nah, yang belum nonton video-video sebelumnya boleh di rewind lagi buat nonton video sebelumnya. Jadi hari ini kita mau sedikit memberitahu para suami terutama gitu loh. Ini tuh tentang sex position yang disukai Wadaw. para perempuan, iya perempuan atau istri ya tentunya. Gila, nggak ada briefing, tahu-tahu dikasih beginian. Gitu. Wah, Ya ampun. gimana? Yang pertama, langsung ya, nggak Ya, usah banyak cincong ya. Langsung yang pertama Saya nggak adalah ngerti, Bu. spooning. Oh. Tahu spooning? Etep sendok. Entep sendok, bukan Iya. etep, Bapak. Pokoknya spoon sendok. I know. Entep sendok. You know posisinya seperti apa? Enggak. Ini begini, Pak. Jadi itu cowoknya tuh posisinya di belakang. Jadi dia miring, iya, cowoknya di Duh. belakang, iya. Oh, itu iya, iya. Entep sendok lagi. Oke. Spooning. Nah, si posisi ini tuh sebenarnya memberikan keuntungan buat cewek sama cowok juga gitu. Karena Kok gimana gitu ya? Iya. Perasaan nih. Tapi posisi ini tuh lebih disukai para perempuan karena si perempuan itu merasa lebih apa ya namanya? Kontak tubuhnya tuh erat gitu sama si laki-lakinya, berasa kan itu dari belakang ya, dari belakang, Pak. Emang ya, posisi mana yang kontak tubuhnya renggang? Enggak, maksudnya tuh itu kan dari belakang tuh berasa gimana gitu, disayangin, ngerasa nyaman Oke, gitu loh. berarti disclaimer ya, tergantung ukuran badan. Iya. Iya dong. Iya. Iya kan? Nah, perhatiin. Dan ini juga merangsang apa sih, emosi lebih kuat gitu Oke, loh. spooning merangsang emosi lebih kuat. Dengan catatan ukuran badan proporsional. Enggak. Lah, ini bukannya ini ya, tapi kalau misalnya wide ya, kita nggak ngomong gede, wide, ya, wide. Tebal. Enggak, wide. Ya wide. Ya, susah dong. Ya bisa-bisa aja mungkin. Kan kalau kayak gitu tuh fleksibel, tau nggak? Kalau lagi berhubungan seks itu ukuran apa segala macam itu nggak bisa diiniin, tetap aja bisa lah. Gimana pun caranya, dan itu ada dampak positifnya loh. Yang pertama itu meningkatkan kedekatan sama pasangan. Secara emosi, secara Iya, fisik ya. Secara emosi, Iya. secara fisik. Yang kedua Langsung adalah Bu, maaf Bu. iya, meningkatkan kedekatan dengan pasangan. Oke. Terus yang satunya lagi manfaatnya membantu sistem saraf lebih rileks gitu dengan iya? posisi spooning ini tuh. Perhatiin guys. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, cewek-cewek, adik-adik jangan. Adik-adik No, jangan. adik-adik Ini no. untuk yang khusus No. yang pasutri ya. Mas Sutri. Kucing boleh? Iya, terserah. Iya. Yang kedua ini cowgirl. You know? Oh, tahu Posisi dong. ini Tahu dong. woman on top. Iya. Nah, posisi ini tuh adalah posisi What? yang membuat Woman on top. iya, woman on. Iya kan, aku bilang what? Woman on top. Iya. Posisi ini tuh yang membuat para wanita itu bisa lebih cepat untuk apa ya? Menuju klimaks. Itu kan saya mau cuma ini loh. Apa namanya? Karena- Ilustrasi itu kalau Karena kayak di ketika Indonesia. di atas itu perempuan punya kontrol. Dan Ngapain lu ngepret? Ngapain ngepret?
Jadi wanita itu punya kontrol sepenuhnya gitu. Cowoknya kan Kasih di dah bawah kontrol. posisinya, cewek di atas. Nah itu tuh kontrolnya itu dah. Tetep aja yang menang. Manfaatnya buat laki-laki itu dia tuh bisa melihat bentuk tubuh sang istri gitu. Balik lagi kan berarti proporsional. Pak, terimain aja Pak, mau posisi mau gimana itu suami istri harus menerima gini, loh. Bukan, enggak. Hidup itu bukan untuk menerima ya, tapi untuk mengkombinasikan atau misalnya menyesuaikan. Enggak, bukan menyesuaikan, harus mengupgrade. Kalau misalnya mau di situ-situ aja nggak usah hidup. Bener kan? Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, udah terimain aja, itu namanya pasrah sama keadaan. No. Harus dimodif. Di kamus Bapak ya. Nggak ada. Harus dimodif. Oke, harus dimodif guys. Gitu. Hanya kalau pakai uang, bro. Ya, itu dia. Dan yang ketiga, jangan nge-vape aja. Ih, gila ini panas. Gue yang panas sih. Yang ketiga nih ya, itu adalah posisi missionary. Standar lah. Tahu kan? Tahu. Gimana? Goler-goler. Bukan. Iya benar. Cowoknya di atas. Itu tuh kayak posisi duduk sebenarnya. Ayo debat lo sama gue. Enggak, praktek aja. Kayak itu tuh kayak posisi debat tuh kan jadi salah. Kayak posisi ini Bapak duduk nih, aku istrinya di atas nih Pak gitu. Posisinya tuh gitu. Jadi itu tuh bisa ada kissing, terus itu juga bikin ketagihan juga buat perempuan gitu. Soalnya karena kan berhadap-hadapan gitu sama si pihak soalnya laki-laki. kalau aku itu kan nggak pernah ngapalin nama ya karena bukan ujian. Iya. Gerakannya apa? Ini tuh sebenarnya hanya ada di Kama Sutra, Pak. Tapi ini nggak bisa dikasih gambar ya? Nggak bisa. Maaf ya, nggak ada gambar. Nggak ada gambar. Maaf. Kalau mau gambar kalian searching sendiri ya. Ini kita cuma ngasih tahu aja nih. Terus yang keempat itu adalah ini saya doyan. Saya doyan. Perempuan nih dan laki-laki juga kalau nggak salah ini doyan. Iya. Iya, kesukaan perempuan ini. Doggy Perasaan style. nomor 1 sampai nomor 4 lu doyan semua. Tadi kesukaan. Maksudnya itu ini kan mewakili perempuan. Kan gue perempuan, Pak. Iya, tahu. Ya maksudnya ini tuh posisi seks yang disukai oleh perempuan. Iya. Saya kan perempuan, mewakili para perempuan. Betul, para perempuan. Saeng ngelesnya Pirnajai. Itu kan. Jadi yang ke berapa tadi kan lupa. Keempat itu adalah doggy style ya. Tahu kan posisi doggy style kayak gimana? Dog. Tapi ada beberapa perempuan juga yang nggak suka sama posisi ini karena posisi Siapa? itu Gua kasih paham. bagian bawah wanita gitu. Jadi terlihat lebih jelas gitu bagian bawah wanita itu ya kayak Oke, paham. Oke, paham kan? You know what I mean kan? Ya, jadi gini maksudnya adalah jangan sampai salah sasaran. You kebayang kalau salah sasaran, men? Oh my god. Ya mungkin, ya itu lah. Ya udah. Pokoknya itu ya. Tet ini. Yang terakhir nih. Bentar nih ya, sebelum yang terakhir kalian udah pada subscribe belum? Couple Life ID. Subscribe dulu ya. Yang misalnya mau komen dulu boleh, terserah komen apapun, bebas di sini lapaknya. Yang Sakarmu. ya. Ini yang terakhir nih. Oh, ada yang terakhir. Oke. Ada. Coba yang terakhir adalah countertop sitting. Ini ajul gedang. Ini tuh adalah posisi sebenarnya ini countertop sitting. Jadi gimana? Itu di meja, atas meja Pak. Terserah Bapak mau meja biliar, mau meja kerja, mau meja kitchen set, mau sebetulnya meja bar, yang challenge-nya lebih besar itu adalah meja lurah. Bayangin dong. Asal jangan meja hijau Pak. Waduh, jangan. Bahaya. Itu meja biliar. Oh iya, meja biliar, benar-benar meja biliar. Jadi kalian bisa, itu tuh sama kayak nge-explore tempat gitu. Jadi jangan cuma di situ-situ aja, coba explore ke tempat yang lain gitu. Silakan Pak, silakan. Di-explore di tempat yang lain gitu ya. Coba jadi perempuan itu sebenarnya lebih seneng sama ya ini 5 posisi seks yang disukai sama perempuan. Gitu. Jadi gini, kan ini perempuan suka. Berarti yang ambil inisiatif adalah laki-lakinya. Iya betul, karena ini buat laki-laki. Laki-laki berinisiatif lah untuk membolak-balik pasangannya gitu. Karena nih di si tapi sesuaikan.
proporsional atau enggak dengan hati-hati dengan kayak laki-lakinya. dicop, ya. Kalau misalnya ada posisi yang membuat harus menahan beban itu Jadi, sebenarnya intinya kan kita ngasih saran, ngasih tips, bukan mewajibkan. Iya. Ukur dulu antara kekuatan dengan Keadaan dimensi badan, lah gitu lah. intinya adalah Dimensi. tubuh wanitanya lah, tubuh kita guys sebagai perempuan tuh harus sadar diri juga. Nah. Itu intinya tuh. Tapi dia nggak Tapi bisa kalau memang ngomong. misalnya dengan bezel yang tebal tapi lakinya kuat nggak masalah. Iya, nggak Itu kan masalah. enakan yang bezelnya tipis ya. Seamless gitu loh. Aduh, gua Nih ngomongin layar no. Ini nih, yang terakhir ini tuh sebenarnya dia itu posisi yang terakhir ini itu tuh mencegah si cowok sebenarnya cepat orgasme. Yang mana? Manfaat yang buat terakhir ini yang counter top sitting ini. Kenapa? Karena berat kali bebannya, Pak. Ya kan katanya di meja. Iya, maksudnya kan dia harus memperlambat mengalami orgasme lebih cepat gitu loh. Untuk posisi ini tuh buat para cowoknya. Tapi duduk di sini tuh bikin si perempuannya juga bisa lebih cepat orgasmenya gitu. Coba apa ntar malam? Tapi nggak ada mejanya, nggak jadi deh. Udah tidur aja. Meja itu aja, Pak. Nggak ada mejanya, nggak jadi. Tadi kan harus di meja makan, nggak ada meja makan. Ya udah guys, tuh intinya itu ya. Ada 5 tadi yang aku sebutin. Ini buat para suami ya. Jadi kalau misalnya suami udah bosen sama posisi itu aja, cobain deh ini beberapa posisi ini yang orang katanya ini adalah membuat para istri itu ketagihan. Siapa tahu besok-besok istrinya yang nagih, pah posisi yang kemarin itu enak. Nah, Kita kasih challenge nanti. Iya buat mereka. oh ya, Nanti ya, coba 5 posisi ini. mana yang lebih enak? Bukan. Katanya semuanya enak. Jadi gini, sampai di nomor berapa Anda udah muntah? Muntah. Apakah 5-5-nya diulang 2 kali baru keluar? Atau misalnya baru sampai 2, udahan? Nah, kalau memang sampai 2, udahan, lihat video kita sebelumnya, itu ada tipsnya supaya bisa nyampe ke 5. Iya. You know? 5 posisi dibolak-balik, gonta-ganti dan Wih, sebagainya. boleh gonta-ganti? Gonta-ganti posisi. Oh, Gonta-ganti perempuan maksud lo. ya kan tadi dibolak-balik boleh gonta-ganti. Kayak set, sini. Kayak gitu konsepnya. Ya guys, pokoknya jangan lupa kalian subscribe couple tuh kan Sunda banget, Couple Life ID ya. Yang belum subscribe dulu, yang udah subscribe terima kasih. Jangan lupa komen, share, like, terus klik tombol loncengnya juga. Jadi buat kalian yang sekiranya ini memang bermanfaat, Cobain. Kalau yang ragu-ragu, Cobain. Ya udah. Iya. Untuk sekian, terima kasih dulu ya. Ngomong apa sih lu? Ngomong apa? Closing yang benar. Untuk sekian dan apa sih? Wah, nggak Maaf apa. guys, ini otakku mulai traveling. Ya udah, kalau gitu cukup sekian dan terima kasih. Nah. Assalamualaikum, dadah. Kacau, ente. Malu dong, itu kan dilihat TV nasional.